Mau record ini, diem dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bani Safi'i dengan NPM 201302577. Saya sini akan presentasikan media pembelajaran yang sudah saya buat menggunakan PowerPoint. Baiklah, mungkin untuk yang pertama, sini ada pendahuluan ya teman-teman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meridhoi kita semua sehingga terselesaikannya media pembelajaran yang dibuat dengan penuh kasih sayang untuk sama-sama kita belajar. Terkhusus media pembelajaran ini untuk pelajar SMK ataupun MK. Dengan dibuatnya media pembelajaran ini, harapannya dapat digunakan dan bermanfaat bagi para pelajar SMK atau MK. Sekian dan terima kasih. Oke, yang kedua ada kompetensi inti. Kompetensi intinya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja multimedia pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, dan regional. Lalu ada kompetensi dasar 3.10 itu memahami mekanisme pengolahan data pada produk multimedia interaktif. Sini ada indikator pembelajaran. Indikator pembelajarannya 3.10.1 menjelaskan konsep pengolahan data produk multimedia interaktif. Lalu ada tujuan pembelajaran 3.10.1 peserta didik mampu menjelaskan konsep pengolahan data produk multimedia interaktif dengan teliti. Baik, untuk materinya ini, teman-teman, yang pertama ada konsep pengolahan data produk multimedia interaktif. Pengolahan data itu merupakan manipulasi data agar menjadi bentuk yang lebih informatif. Pengolahan data ini tidak hanya berupa perhitungan numerik, tetapi juga operasi-operasi seperti klarifikasi data dan perpindahan data dari sesuai tempat ke tempat yang lain. Lalu ada fungsi dasar pengolahan data. Dari pengolahan data itu ada fungsi dasarnya. Yang pertama, pengolahan data untuk mengambil program dan juga data berupa masukan atau input data. Lalu yang kedua, pengolahan data untuk menyimpan program data dan menyediakan suatu pemrosesan. Yang ketiga, pengolahan data untuk menjalankan proses aritmatika dan juga logika pada suatu data yang tersimpan. Yang keempat, pengolahan data untuk menyimpan hasil sampai hasil akhir suatu pengolahan. Yang kelima dan yang terakhir, pengolahan data untuk menampilkan dan juga mencetak data yang sudah tersimpan. Baik, adapun untuk siklus pengolahan data, itu yang pertama ada input, setelah input lalu ke proses, dan yang terakhir output. Input itu adalah memasukkan, di mana data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya itu dimasukkan ke dalam komputer lewat alat input atau input device. Input dapat berupa pengetikan huruf atau angka, scanning barcode atau gambar, scanning RFID, hasil foto, suara, video, dan sebagainya. Input bisa dikatakan sebagai pintu masukan untuk seluruh data yang dibutuhkan penelitian dan melakukan proses selanjutnya. Lalu yang kedua itu ada proses. Tahap proses ini adalah tahap yang cukup memakan waktu karena data yang diolah sangat banyak. Data juga kadang tidak seragam karena berasal dari berbagai sumber sehingga perlu dilakukan manipulasi data agar tipe data menjadi seragam dan lebih mudah untuk diproses. Tahap proses ini bisa berupa proses perhitungan, pembandingan, pengklasifikasian, pengurutan, pengontrolan, atau pencarian dalam penyimpanan data. Lalu yang terakhir ada output. Output itu adalah tahapan menghasilkan keluaran dari pengolahan data yang sudah dilakukan melalui perangkar keluaran atau output device. Dari input, proses, lalu terakhir ada output. Hasil output itu dari pengolahan data ini adalah informasi.
Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari output itu hasil dari pengolahan data harus diperhatikan dan dipahami dengan baik. Baik, ini ada soalnya. Eh, Mungkin yang pertama ada jelaskan mekanisme pengolahan data pada produk multimedia interaktif. Lalu yang kedua dijelaskan cara mengolah data produk multimedia interaktif. Yang ketiga jelaskan mekanisme pengolahan data dengan input teks dan dynamic text. Informasi tertera dengan nama saya Bani Sapi, NPM, Prodi dari Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Lampung. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat, salah ucap. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.